宋启，我来了。你故意隐藏了实力，来在这山清水秀的地方吗？你们希望我来？有人在用我的眼睛。 Melanjutkan dari episode sebelumnya, pada saat ini naga kilin langsung memahami situasinya sangat genting. Tubuhnya bergetar, lalu berubah kembali ke wujud aslinya. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang melompat ke punggungnya, sementara Yan Jingjing berkata cepat, upacara berlangsung di kuil matahari suku penggembala matahari. Terbang ke sana, itu kuil tertinggi. Tanpa ragu, naga kilin mengerahkan seluruh kekuatannya dan berlari menuju kuil matahari, tempat pemilihan pelindung matahari berikutnya berlangsung. Sesampainya di depan kuil, tampak lambang burung gagak berkaki 3 terukir di dalam simbol matahari raksasa. 2 penggembala matahari dewasa berdiri berjaga, tubuh mereka menjulang kokoh. Kapak perang disilangkan di depan pintu, menghalangi siapapun yang hendak masuk. Berhenti! Orang luar dilarang masuk, teriak mereka dengan suara berat. Kuil matahari adalah tempat suci. Hu Ling'er melompat turun dan berkata dengan tegas, pelindung matahari kalian yang meminta kami datang. Cepat laporkan pada ketua, bahaya besar akan segera terjadi. Salah satu penjaga masuk ke dalam kuil. Tak lama kemudian, ia keluar dengan sikap hormat. Ketua mempersilakan kalian masuk untuk menyaksikan upacara. Begitu melangkah ke dalam, mereka langsung merasakan tekanan berat. Para raksasa suku penggembala matahari memenuhi ruangan, berdiri tegak seperti gunung. Di antara mereka, para gadis itu bahkan hanya setinggi pergelangan kaki para raksasa. Di tengah kuil terdapat platform bundar tempat seleksi berlangsung. Sorak kagum sesekali terdengar. Hu Ling'er melompat-lompat ingin melihat, namun pagar terlalu tinggi. Bahkan jika ia melompat belasan meter ke udara, tetap tak terlihat apapun. Dengan kesal, ia mengibaskan ekornya dan tubuhnya melayang. Dari atas, barulah ia bisa melihat jelas. Di atas platform, para pemuda dan pemudi terbagi menjadi 2 barisan. 3 patung dewa berdiri di tengah, masing-masing bermatahari, berkaki 3, bersayap terbentang, dan memanggul tungku matahari berbentuk bundar dengan banyak celah. Seorang pemuda berotot maju. Ia mengiris pergelangan tangannya, meneteskan darah ke dalam tungku, lalu mengerahkan api sejati untuk menyalakannya. Api menyala, membesar, lalu cahaya menyilaukan memancar dari celah tungku. Namun tak lama kemudian, api melemah. Raungan aneh terdengar dari dalam tungku, membuat jantung bergetar. Gagal. Pemuda berikutnya, lalu pemudi berikutnya, terus mencoba. Seorang gadis bahkan berhasil memunculkan bayangan naga api, namun hanya bertahan sesaat sebelum lenyap. Di sisi lain platform, Hu Ling'er melihat ketua tua dan para tetua berambut putih mengamati dengan wajah tegang. Ia terbang mendekat dan mendengar percakapan mereka. Tubuh yang murni terlalu langka, kata seorang tetua. Jingjing bertahan selama 10 tahun. Jika malam ini kita gagal menemukan penggantinya, kapal matahari akan diserang. Semua tetua tampak muram. Tanpa tubuh yang murni, tak seorang pun mampu menahan kekuatan kapal matahari. Jika dipaksakan, tubuh akan terbakar habis. Ketua tua menghela napas berat. Jika tak ada pilihan lain, aku sendiri yang akan mengendalikan kapal matahari, walau harus mengorbankan nyawaku. Di bawah, upacara terus berlanjut, dan terus gagal. Saat itulah Ling Yuxiu dan yang lain tiba di sisi ketua tua. Sebuah lempengan giok hijau terangkat, membawa mereka ke posisi lebih tinggi. Ketua, kata Ling Yuxiu tergesa, Kaisar Manusia Qin sedang berusaha menyalakan kembali matahari. Jika gagal, dia akan mati. Mohon ketua segera membantunya. Ketua tua menggeleng pelan. Itu mustahil. Matahari telah padam terlalu lama. Bahkan mata dewa dan darah dewa pun gagal. Jangan khawatir, teman kecil Qin bahkan tak akan mampu mendekatinya. Ling Yuxiu menggertakkan gigi. Kami datang dengan ketulusan, namun kalian menolak bantuan kami? Ketua tua menatapnya dalam. Bukan kami tak peduli. Namun memilih pelindung matahari adalah prioritas. Jika matahari tenggelam malam ini, iblis-iblis akan menyerbu reruntuhan besar. Tanpa pelindung matahari, suku penggembala matahari akan musnah. Ling Yuxiu terdiam. Si Yunxiang mencibir.
Meski kalian memilih pelindung matahari baru, bukankah ia tetap akan mati menyatu dengan kapal matahari? Itu kehormatan, jawab ketua tua tegas. Saat para tetua mengangguk, gelombang panas mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh kuil. Wajah ketua tua berubah drastis. Ini denyut matahari padam, celaka, teman kecil Qin. Ledakan, para tetua menerobos atap kuil dan melesat ke udara. Hu Ling'er segera berteriak, dan naga kilin mengejar mereka. Di langit, matahari hitam telah lenyap. Sebagai gantinya, sebuah matahari baru bersinar, putih keemasan, memancarkan panas suci. Naga kilin tiba-tiba berbelok dan mendarat di dekat pilar kapal matahari. Di sana, Qin Mu berdiri. Ia menurunkan tubuh Yan Jingjing yang lemah ke tanah. Penggembala sapi, seru Ling Yuxiu cemas. SSST, Qin Mu tersenyum ringan. Dia hanya pingsan. Dengan mata surga terbuka penuh dan bantuan naga banjir api, Qin Mu memeriksa kondisi Yan Jingjing, lalu meracik pil roh untuknya. Tak lama kemudian, ketua tua dan para tetua tiba. Mereka tertegun melihat Qin Mu masih hidup. Aku sudah menyalakan matahari, kata Qin Mu santai. Aku hanya meminjam kekuatan naga dan melemparkan mata giok matahari ke matahari hitam. Kata-katanya sederhana, namun ketua tua tahu pengorbanan di baliknya. Rasa bersalah menyelimuti hatinya. Tapi Jingjing, ucap ketua tua cemas. Dia akan hidup, jawab Qin Mu. Namun umur panjangnya telah habis. Aku hanya bisa menstabilkannya. Ketua tua menarik napas lega, lalu berkata dengan hormat, teman kecil Qin, kami masih membutuhkan pelindung matahari untuk malam ini. Mohon, terlambat. Telapak tangan Qin Mu telah menyentuh pilar kapal matahari. Dalam sekejap, energi matahari tak terbatas meledak. Api sejati menyelimuti tubuhnya. Ototnya membesar, dua lengan tambahan tumbuh, lalu dua lagi. Dalam satu tarikan napas, Qin Mu berubah menjadi dewa matahari berapi, setinggi ratusan meter. Tekanan ilahi mengguncang langit dan bumi. Ketua tua segera berlutut dengan satu kaki. Yang mulia. Para tetua mengikutinya. Yang mulia. Para penggembala matahari pun berlutut satu persatu. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang terpaku. Si Yunxiang berbisik pelan, Putri Xiu, latar belakang penggembala sapi itu, jauh lebih mengerikan darimu. Ling Yuxiu dan yang lainnya benar-benar tercengang. Satu persatu, semakin banyak penggembala matahari datang dan berlutut dengan satu kaki. Suara penghormatan bergema tanpa henti. Yang mulia. Yang mulia. Dalam waktu singkat, hampir seluruh suku penggembala matahari telah berkumpul. Hampir 100.000 raksasa berlutut serempak, kepala tertunduk ke tanah. Ling Yuxiu terdiam. Di antara penggembala matahari, tidak pernah ada kaisar. Dan Qin Mu, bahkan bukan bagian dari suku ini. Lalu, di mana letak kebangsawanannya? Mungkinkah Qin Mu adalah penguasa tertinggi reruntuhan besar? Atau, apakah dia berasal dari desa Carefre? Jangan-jangan, penggembala sapi itu adalah putra mahkota reruntuhan besar. Pikiran Ling Yuxiu menjadi kacau. Sejak kapan bocah penggembala itu memiliki latar belakang semengerikan ini? Lalu bagaimana mungkin ia mampu mengendalikan kapal matahari dan kekuatan sucinya? Di sisi lain, Hu Ling'er tampak sedikit kecewa. Bukankah tuan muda rubah jantan seharusnya jadi pintar? Gumamnya pelan. Qin Mu perlahan melepaskan genggamannya. Sosok dewa raksasa itu menyusut kembali ke wujud manusia. 4 lengan tambahan menghilang seolah tak pernah ada. Ia segera membantu ketua tua berdiri. Ketua, cepat minta semua orang berdiri. Ketua tua bangkit dengan sikap hormat. Terima kasih, Yang Mulia. Aku tidak mengetahui identitas Anda sebelumnya. Jika aku bersikap kurang ajar, mohon diampuni. Ia lalu berbalik, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan berseru lantang ke seluruh suku. Wahai penggembala matahari yang menjaga sumur matahari. Desa Carefre telah datang. Kami tidak dilupakan. 20.000 tahun penantian, akhirnya berakhir. Sumur matahari tidak akan runtuh. Suku penggembala matahari tidak akan musnah. Sorak-sorai meledak seperti badai. Para raksasa tertawa, menangis, menari, dan bernyanyi. Tekanan puluhan ribu tahun,
ketakutan akan invasi dewa iblis, dan bayang-bayang kepunahan, semuanya runtuh dalam satu momen. Harapan yang hampir padam, kini menyala kembali. Namun Chinmu justru tampak bingung. Ketua, aku bukan yang mulia. Ketua tua menggeleng tegas. Jika kau bukan penggembala matahari, namun mampu mengendalikan kapal matahari, maka hanya ada satu kemungkinan. Ketika Ziking menciptakan kapal matahari atas perintah kaisar, selain pelindung matahari bertubuh yang murni, hanya kaum bangsawan desa Carefree yang diizinkan mengendalikannya. Kau bukan penggembala matahari, maka kau pasti bangsawan. Chinmu menggeleng pelan. Aku memiliki tubuh tuan. Dan tubuh tuan juga merupakan tubuh yang murni. Ketua tua tertegun. Tubuh tuan? Apakah itu nama lain garis keturunan bangsawan? Chinmu pun ikut ragu. Jika tubuh tuan adalah simbol bangsawan, lalu bagaimana dengan Su Shenghua? Dan apa maksud kepala desa tentang tubuh tuan sejati dan semu? Keraguan mulai tumbuh dalam hatinya. Setelah pesta mereda, upacara pemilihan pelindung matahari kembali dilanjutkan. Para penggembala matahari masih kebingungan, namun tetap berkumpul di kuil matahari. Chinmu dan rombongan diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Dari atas, Chinmu mengamati. Satu demi satu, penggembala matahari mencoba menyalakan tungku matahari. Api menyala, lalu padam. Tak satu pun bertahan lama. Namun setiap kali tungku menyala, muncul penampakan aneh, naga api, naga banjir api, kilin api, hingga Phoenix api, semuanya bersuara merdu. Ini mirip tubuh roh, tapi bukan, gumam si Yunxiang. Chinmu mengangguk. Penampakan itu tampak seperti cabang dari badan roh burung vermilion, namun berbeda dari konsep tubuh roh yang dikenal di luar reruntuhan besar. Ketua, tanya Chinmu, apakah dunia ini benar-benar hanya memiliki 4 tubuh roh agung? Ketua tua menggeleng. 4 tubuh roh agung itu, naga hijau, harimau putih, vermilion bird, dan kura-kura hitam, adalah istilah dari dunia luar. Tubuh yang murni, tubuh yin murni, dan tubuh-tubuh lain yang lebih kuat, tidak termasuk di dalamnya. Semua terdiam. Dahulu, lanjutnya, ada ratusan jenis tubuh roh. Namun setelah musibah besar, sebagian besar lenyap. Dunia luar dibatasi, sehingga hanya 4 tubuh roh agung yang tersisa. Lin Yuxiu dan Si Yunxiang merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Mungkinkah, yang disegel sebenarnya adalah dunia luar? Hanya dunia luar yang terkurung, kata ketua tua pelan. Mereka hidup di bawah langit palsu, matahari palsu, dan bintang palsu, tanpa menyadarinya. Chinmu terdiam lama, lalu bertanya mantap, Ketua, di dunia ini, seharusnya ada tubuh tuan, bukan? Ketua tua menggeleng. Aku belum pernah mendengarnya. Chinmu tersenyum. Tidak tahu bukan berarti tidak ada. Ia melangkah maju. Jika aku benar-benar bangsawan, bisakah aku menyalakan tungku matahari? Ketua tua menghela napas. Tanpa tubuh yang murni, mustahil. Chinmu melompat ke platform. Kalau begitu, darah tubuh tuan bisa. Ia membelah pergelangan tangannya. Darah menetes ke dalam tungku. Ledakan. Tungku matahari menyala ganas seperti matahari terbit. Cahaya suci menerangi seluruh kuil matahari. Di dalam tungku, bukan naga atau kilin, melainkan sosok manusia yang membesar, memegang matahari di dadanya. Api padam. Sosok itu lenyap. Chinmu berbalik, tersenyum percaya diri. Sekarang, apakah ini cukup membuktikan? Ketua tua bergumam bingung. Mungkinkah, bangsawan juga memiliki tubuh yang murni? Chinmu menggeleng sambil tersenyum. Ini adalah kekuatan tubuh tuan. Keyakinannya kembali utuh. Namun ia tak tahu, bahwa tubuhnya sebenarnya adalah tubuh paling netral, kosong seperti kertas putih, mampu berubah menjadi apapun melalui usaha dan kultivasi. Bukan karena tubuh tuan, melainkan karena kerja keras tanpa henti. Tiba-tiba, seorang tetua berseru tegang. Ketua, langit mulai gelap. Wajah ketua tua berubah serius. Ia menatap Chinmu dan berkata dengan penuh hormat, Yang mulia, iblis dari wilayah asing akan menyerang. Mohon bantuanmu. Chinmu mengangguk. Di kejauhan,
Penghalang cahaya sumur matahari masih bersinar, namun di luar sana, kegelapan telah menelan langit. Para penggembala matahari di kapal matahari terbang ke udara satu persatu. Wajah mereka dipenuhi kecemasan saat menatap penghalang cahaya yang menyelimuti sumur matahari, seolah musuh besar telah tiba. Penghalang itu terbentuk dari cahaya yang dimuntahkan sumur matahari, membentuk kubah cahaya setengah bola yang memisahkan langit dan bumi dalam radius ratusan meter. Qinmu belum pernah memasuki sumur matahari, tetapi ia tahu pasti tempat ini tidak sesederhana yang terlihat. Pasti ada formasi penyamaran di luar kubah cahaya. Jika tidak, bola emas raksasa yang bercahaya di reruntuhan besar ini pasti sudah lama diketahui dunia luar. Tempat seperti Fengdu pun sama, hanya muncul di malam hari dan mustahil ditemukan tanpa takdir. Sumur matahari pun demikian. Karena itulah para dewa iblis harus mengerahkan usaha luar biasa hanya untuk menemukannya. Kubah cahaya sumur matahari berkilau seperti emas cair. Tiba-tiba, sebuah wajah raksasa muncul di balik penghalang. Wajah itu aneh dan menjijikkan. Dagunya memanjang seperti gagam, mulut terletak di bagian bawah, sementara di tengah wajah hanya ada satu mata raksasa yang menonjol, bergulir ke segala arah. Dewa iblis dari dunia mana ini? Qinmu tertegun. Ia belum pernah melihat makhluk seaneh itu. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara gedebuk terdengar dari segala arah. Satu demi satu, wajah-wajah serupa menempel di penghalang langit. Dalam sekejap, seluruh kubah cahaya tertutup ratusan wajah raksasa. Struktur mereka sama, satu mata besar di tengah wajah, mulut di bawah dagu panjang, namun ukurannya berbeda-beda. Bola mata mereka berputar, mengamati bagian dalam penghalang dengan senyum aneh yang membuat kulit kepala merinding. Tiba-tiba, semua mata itu tertuju ke arah matahari yang dirantai di udara. Ekspresi mereka berubah, takjub dan rakus. Itu adalah iblis replikator tubuh, kata ketua tua dengan wajah tegang. Ras iblis ini ahli dalam asimilasi. Mereka akan menyerap makhluk hidup lain, mengubahnya sepenuhnya menjadi bagian dari klan mereka. Hati Qinmu bergetar. Mereka memiliki kesadaran bersama, lanjut ketua tua dengan suara berat. Jika tertangkap, pikiranmu akan dihancurkan dan diserap. Dewa iblis replikator tubuh memiliki miliaran tubuh replikasi. Kekuatan pikirannya tak terbayangkan. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang. Jika makhluk seperti ini menerobos keluar dari reruntuhan besar dan menyerang kekaisaran perdamaian abadi, dalam hitungan hari, seluruh dunia bisa berubah menjadi bagian dari mereka. Tak heran jika ketua tua berkata, jika penggembala matahari musnah, dunia luar pun akan ikut binasa. Tiba-tiba, semua wajah menghilang. Yang mulia, ketua tua berseru, mohon kendalikan kapal matahari. Qinmu segera terbang ke pilar dan menempelkan telapak tangannya. Boom! Energi tak terbatas dari kapal matahari membanjiri tubuhnya. Tubuh jasmaninya membesar, auranya melonjak liar, menembus alam 7 bintang, alam makhluk surgawi, alam hidup dan mati, hingga melampaui jembatan surgawi, memasuki wilayah yang tak dikenal. Satu ledakan dahsyat mengguncang ruang. Itu adalah suara harta surgawi yang terbuka serentak. Aura dewa meledak keluar, merobek ruang dan menciptakan riak kehampaan. Seberapa kuat, suara Qinmu bergetar. Kini ia benar-benar menyatu dengan kapal matahari. Energinya bahkan jauh melampaui kapal bulan. Matahari kapal matahari telah dinyalakan kembali, kekuatan yang murninya mencapai puncak. Dua lengan tambahan tumbuh dari bawah ketiaknya dan mencengkeram dua pilar lain. Energi terus melonjak, hingga, pop. Kaki ketiga tumbuh dari tulang ekornya dan menapak tanah. Apa saudari Jing nanti juga tumbuh kaki ketiga? Pikir Qinmu tanpa sadar. Dengan 3 kaki menancap kuat, pijakannya stabil. Ia menatap penghalang langit dengan kepercayaan diri penuh. Keheningan sesaat. Lalu, retakan. Dagu panjang itu menembus penghalang sumur matahari. Mulutnya menganga, memuntahkan iblis replikator tubuh dalam jumlah tak terhitung. Hitam pekat seperti malam, mereka menyerbu seperti awan badai, berubah menjadi lautan iblis yang menelan langit. Mereka menerjang kapal matahari. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Dibandingkan pertempuran besar di negeri Gudang Serigala,
Ini, sama sekali berbeda. Yang dulu tampak megah kini terasa tak berarti. Serang! Para penggembala matahari meraung. Senjata roh diangkat, semangat perang membara. Hu Ling'er ikut berteriak dengan wajah memerah. Serang! Para naga banjir mengaum serempak. Mah! Rubah kecil itu melompat ke punggung naga banjir, mengacungkan pedang kecilnya ke langit. Mah! Sebelum pertempuran besar benar-benar pecah, mereka sudah menerjang ke tengah kawanan iblis. Ling'er sembrono seperti tuan sektenya, teriak Si Yunxiang marah. Ia dan Ling Yuxiu segera melompat ke punggung naga kilin. Jaga diri. Boom! Kapal matahari bertabrakan dengan lautan iblis. Pertempuran brutal pun meletus. Para penggembala matahari, yang sejak kecil menyerap ki yang murni, menunjukkan kekuatan mengerikan. Bahkan anak-anak setinggi belasan meter memiliki kekuatan setara dewa alami. Api sejati membakar langit. Senjata roh berkilauan. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Cahaya hitam ditembakkan dari mata raksasa para iblis. Begitu terkena, pikiran korban langsung dirusak. Wajah mereka terdistorsi, mata menyatu menjadi satu, dagu memanjang, berubah menjadi replikator tubuh baru. Ketua-tua dan para tetua bertarung mati-matian. Di langit, naga-naga besar menarik perhatian para ahli iblis, namun gelombang musuh tak pernah berhenti. Mengapa yang mulia belum bergerak? Pikir ketua-tua. Tiba-tiba, 12 kaki kapal matahari terbuka. Kapal raksasa itu berlari. Kecepatannya meningkat tajam, melesat menuju penghalang langit. Yang mulia, jangan. Ketua-tua berteriak panik. Bo! Kapal matahari menerobos keluar dari sumur matahari. Di luar, dewa iblis replikator tubuh raksasa tampak berlutut, dagunya menusuk penghalang. Sayap tulangnya mengepak, menciptakan badai hitam. Sebelum ia sempat terbang, Qinmu menarik rantai matahari. Dengan satu ayunan, boom! Matahari itu menghantam dewa iblis raksasa, menghancurkannya menjadi serpihan cahaya hitam. Ketua-tua terduduk lemas. Ya, dewa, gumamnya. Yang mulia ini benar-benar kejam. Bersembunyi di wilayah yang tertutup sumur matahari dan menunggu diserang jelas bukan gaya Qinmu. Caranya bertarung selalu sama, menangkap peluang, lalu menghantam dengan satu serangan kilat yang mematikan. Jagal pernah berkata kepadanya, melihat peluang itu mudah. Namun, hanya mereka yang berani meraihnya yang pantas disebut pahlawan. Mereka yang melihat peluang tetapi memilih diam dan bersembunyi hanyalah pengecut. Banyak orang yang jauh lebih kuat dari Jagal justru tumbang di tangannya. Alasannya sederhana, Jagal tidak pernah ragu. Ia selalu maju, tanpa memikirkan mundur. Begitu peluang muncul, ia langsung menerjang. Qinmu mewarisi gaya bertarung itu. Kesempatan yang ia rebut adalah saat dewa iblis peniru tubuh terikat oleh proses mengirimkan replika iblis ke dalam sumur matahari. Saat itulah sang dewa iblis tidak bisa melepaskan diri. Qinmu pun memaksa kapal matahari menembus dunia sumur matahari dan mengayunkan matahari itu sendiri, menghancurkan lawannya hingga berkeping-keping. Bertahan di dalam sumur matahari dan menunggu serangan hanya akan membuatnya terjebak dalam ritme musuh. Qinmu memilih mematahkan alur itu dengan satu langkah, menerobos keluar dan langsung menghabisi pemimpinnya. Kau bertarung dengan caramu, aku dengan caraku. Jika aku menang, kau mati. Sesederhana itu. Itulah inti sejati dari pisau Jagal. Tubuh kepala suku penggembala matahari masih belum pulih sepenuhnya. Ia melihat Qinmu menyeret matahari dengan rantai, menariknya kembali setelah menghancurkan dewa iblis. Panas membakar sekeliling, dan tanah telah berubah menjadi lautan lava mendidih. Tiba-tiba, sudut mata Qinmu berkedut. Para tetua juga merasakannya. Suara retakan terdengar dari dalam matahari. Qinmu segera mengguncang rantai dengan lembut, menghentikan gerakan matahari itu. Ia tidak menggunakan kekuatan penuh, seolah khawatir matahari tersebut benar-benar pecah. Para tetua berdiri gemetar. Tak lama kemudian, suara retakan keras kembali terdengar. Sebuah celah jelas muncul di harta suci suku mereka. Kepala suku hampir kehilangan kekuatan di kakinya. Tenang saja, suara Qinmu bergema mantap. Matahari ini tidak akan hancur. Replika dewa iblis telah dihancurkan,
Tetapi iblis-iblis lain masih menyerbu kapal matahari tanpa henti. Mereka membantai para prajurit suku, sekaligus saling melahap. Yang besar menelan yang kecil, tubuh mereka membengkak, kekuatan kultivasi mereka melonjak seperti bola salju. 3 iblis raksasa berdiri di geladak kapal matahari, sementara iblis lain berbondong-bondong masuk ke mulut mereka, memperkuat tubuh mereka. Qin Mu terkejut. Jadi itu tadi bukan tubuh aslinya? Ia berteriak pelan, dan matahari di langit langsung meledak dengan api sejati matahari, membanjiri seluruh kapal matahari. Api suci menyala ganas, mengubah kapal matahari menjadi kapal surgawi yang membara. Iblis-iblis menjerit, tubuh mereka terbakar hingga menjadi asap hitam yang lenyap. Qin Mu sepenuhnya mengendalikan kapal matahari. Dahulu, Yan Jingjing tidak bisa melepaskan kekuatan sejatinya karena matahari telah padam. Namun kini, setelah matahari dinyalakan kembali, kekuatan kapal itu bangkit sepenuhnya. Api sejati matahari tidak membahayakan para penggembala matahari. Sejak kecil mereka hidup di kapal ini, menghirup ki matahari murni, membuat tubuh mereka sangat tahan terhadap api sejati. Di sisi lain, Hu Ling'er, Ling Yuxiu, dan Si Yunxiang bertarung bersama kawanan naga dan kilin naga. Api matahari tidak menyapu ke wilayah mereka. Meski Qin Mu membakar tak terhitung replika iblis, 3 iblis raksasa itu masih bertahan. Mereka menerobos lautan api, mengepakkan sayap tulang, dan melesat menuju Qin Mu di tengah kapal. Salah satu dari mereka mencabut tombak dewa iblis yang tertancap di aula utama. Aura mengerikan pun meledak. "Jangan ayunkan matahari lagi," teriak kepala suku. "Jika retak sekali lagi, harta ini akan benar-benar hancur. Kami para tetua akan menahan mereka." Qin Mu berhenti. Matanya menyapu sekeliling, mencari tubuh asli dewa iblis peniru tubuh. Para tetua maju menghadapi 3 iblis raksasa. Tubuh mereka sebesar gunung kecil, kekuatan mereka menakutkan. Bahkan para tetua pun tertekan. Kepala suku mengangkat lonceng perunggu. Rune kuno bermunculan di permukaannya, dan dentang lonceng memanggil bola api berbentuk matahari untuk membombardir musuh. Namun tombak dewa iblis tetaplah senjata ilahi. Dengan mudah ia membelah serangan lonceng perunggu itu. Qin Mu memandang ke arah reruntuhan besar, yang diselimuti kegelapan tak berujung. Tubuh asli dewa iblis masih tersembunyi. Tiba-tiba, langkah berat bergema dari segala arah. Tanah bergetar hebat. Lalu, suara itu berubah menjadi desingan udara. Puluhan replika iblis raksasa melesat keluar dari kegelapan, langsung menuju kapal matahari. Benar saja, itu bukan tubuh aslinya. Pedang bebas melayang keluar dari sarungnya, diam menggantung di udara. Di kapal matahari, para prajurit menatap langit dengan wajah pucat. Bayangan iblis menutupi cahaya matahari. Detik berikutnya, cahaya pedang meledak. Seolah matahari perak muncul di tengah kapal. Niat pedang dan ki pedang menyapu ke segala arah. Potongan tubuh iblis berjatuhan seperti hujan hitam. Namun satu iblis berhasil menghindari semua serangan. Ia menerobos pertahanan dan melesat langsung ke Qin Mu. Mata hitam besar di wajahnya bersinar, menelan cahaya. 4 cakarnya mencengkeram dada Qin Mu, menembus daging. Cahaya hitam membanjiri kesadarannya, mencoba menelan jiwa dan rohnya. Teriakan panik terdengar di seluruh kapal. Para tetua bergegas, tetapi ketiga iblis raksasa menghalangi mereka. Qin Mu menatap lurus ke mata iblis itu. "Kau bisa mendekat karena aku membiarkanmu. Aku ingin tahu, di mana tubuh aslimu bersembunyi." Kesadaran iblis membanjiri pikirannya. Sosok iblis tak terhitung muncul, membentuk hutan kegelapan yang terus meluas. Qin Mu mengaktifkan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Embrio rohnya bersatu dengan jiwanya. Matahari besar muncul di lautan kesadarannya, membakar semua pikiran asing. Tekanan semakin berat. Platform roh hampir runtuh. Saat itulah pandangannya menembus ruang dan jarak. Ia melihat tubuh asli dewa iblis, merayap di antara 2 gunung, di atas sungai hitam yang tak henti memuntahkan replika iblis. Pada saat yang sama, dewa iblis itu juga melihat Qin Mu. Cahaya menyala di kegelapan. Sebuah matahari raksasa meluncur turun, menguapkan sungai dan membakar semua iblis di jalurnya. Dewa iblis meraung.
Sayap tulangnya berubah menjadi tombak dan ditembakkan ke matahari. Matahari melambat, lalu terbelah dua. Senyum muncul di wajah Dewa Iblis, namun seketika itu juga, mata batu giok matahari melesat keluar. Cahaya putih menyambar, membelah mata besarnya. Jeritan mengguncang dunia. Di balik matahari yang retak, pedang bebas berubah menjadi cahaya dingin. Ia menembus otak Dewa Iblis, berputar ribuan kali, lalu memotong lehernya seperti jarum surgawi. Saat pedang kembali, kepala raksasa itu penuh lubang. Lehernya goyah, lalu kepala seukuran gunung itu jatuh, menghantam tanah dengan dentuman yang menggema di seluruh pegunungan. Mayat Dewa Iblis tanpa kepala itu terhuyung, lalu kedua cakarnya yang mencengkeram gunung perlahan melemah. Tubuh raksasanya jatuh menghantam aliran sungai di bawah, menutup pintu dunia yang berada di belakangnya. Di kapal matahari, pertempuran masih berlangsung sengit. Iblis berjumlah tak terhitung terus membanjiri Gelada. Meski para penggembala matahari adalah prajurit alami, tekanan itu terlalu besar. Banyak yang gugur, bahkan ada yang diasimilasi oleh iblis. Namun tiba-tiba, seluruh iblis membeku. Ekspresi mereka berubah kosong, lalu wajah-wajah itu terdistorsi seolah dua kesadaran berebut satu tubuh. Beberapa mata iblis terbelah dua, lalu menyatu kembali, pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Para penggembala matahari yang masih bertahan menghentikan serangan mereka dengan bingung. Sesaat sebelumnya, para iblis bertarung seperti orang kesetanan, tetapi kini semuanya jatuh ke kondisi aneh. Tak lama kemudian, iblis yang bertarung melawan kepala suku penggembala matahari runtuh dan terurai, berubah kembali menjadi sekumpulan iblis peniru tubuh. Tanda iblis di tubuh mereka menghilang. Salah satu dari mereka perlahan berubah menjadi seorang wanita. Ia mengenakan pakaian transparan dari sisik dan bulu halus. Sosoknya ramping, kulitnya putih pucat hingga hampir tembus cahaya. Ia menatap sekeliling dengan mata kebingungan. Ini, tempat apa? Ia tidak membuka mulut, namun gelombang kesadaran menyebar, membuat semua orang memahami ucapannya. Mengapa aku ada di sini? Tak lama, semakin banyak iblis mengalami perubahan serupa. Mereka semua memiliki tubuh berselimut bulu bersisik yang membentuk sayap-sayap halus, lebih dari satu pasang. Makhluk seperti ini sangat langka, bahkan di reruntuhan besar, dan jelas bukan manusia. Wanita pertama yang sadar segera menyadari pakaiannya tidak menutupi tubuhnya. Bulu bersisik itu berkilau, lalu berubah warna sesuai kehendaknya, membentuk gaun hitam anggun. Yang lain pun melakukan hal yang sama, menyesuaikan warna dan bentuk bulu mereka hingga menyerupai pakaian. Kini mereka berdiri terpaku, bingung, tak tahu di mana berada. Para penggembala matahari pun sama terkejutnya. Kepala suku menarik napas dalam. Mereka adalah ras asing yang telah diasimilasi oleh dewa iblis peniru tubuh. Sekarang kesadaran utama telah musnah, kendalinya terputus. Mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Ia menatap langit dengan mata bergetar. Artinya, dewa iblis itu benar-benar telah mati. Para tetua menunjukkan ekspresi lega bercampur ekstasi. Tiba-tiba, suara rantai berderak terdengar dari belakang. Mereka berbalik dan melihat Cinmu mencengkeram pilar matahari dengan kedua tangan, sementara dua pilar lainnya ditarik kembali dengan rantai. Kepala suku segera mendekat, wajahnya kembali tegang. Yang mulia, mengapa matahari ditarik kembali lagi? Cinmu terdiam sejenak. Tak lama kemudian, dua bongkahan hitam muncul, dua bagian matahari yang terbelah, tampak seperti gunung raksasa. Semua orang terpaku. Matahari suku mereka, tidak hanya padam, tetapi terbelah dua. Cinmu menarik kembali kedua bagian matahari itu, lalu memanggil pedang bebas. Pedang itu membawa mata giok matahari dan terbang kembali ke sisinya. Kepala, kata Cinmu dengan senyum kaku, ada dua kabar baik. Kepala suku menatapnya kosong. Kabar baik, yang mana dulu? Pertama, tubuh asli dewa iblis peniru tubuh telah musnah sepenuhnya. Dan yang kedua, kita bisa menempa matahari yang baru. Kepala suku terdiam lama, lalu bergumam lirih, benar-benar, kabar yang luar biasa. Puluhan ribu makhluk berbulu bersisik mengikuti cahaya matahari menuju kapal matahari. Sebagian tak sempat mengejar cahaya dan binasa di kegelapan reruntuhan besar.
Yang selamat saling mengingatkan melalui gelombang kesadaran, tanpa suara. Saat Chinmu menarik matahari kembali ke kapal, sebuah suara lembut terdengar di benaknya. Klan Bulu Surgawi, Yu Zhaoqing, memberi hormat kepada penguasa tempat ini. Chinmu menoleh dan melihat wanita bergaun hitam berjalan mendekat. Gaunnya perlahan berubah menjadi kuning pucat, menyesuaikan gaya pakaian penggembala matahari. Chinmu melepaskan pilar matahari. Tubuh raksasanya menyusut kembali ke ukuran normal. Ia buru-buru berganti pakaian, lalu keluar dari balik pilar. Ketua Yu, sapa Chinmu. Yu Zhaoqing memandangnya terkejut. Sosok yang tadi seperti dewa kini hanyalah seorang pemuda. Chinmu menunjuk kepala suku sambil tersenyum. Dia pemilik tempat ini, bukan aku. Namun kepala suku menggeleng. Di bawah langit, semua wilayah adalah tanah kedaulatan yang mulia. Chinmu hanya bisa menerima penghormatan itu. Ia kemudian mempersilakan klan Bulu Surgawi naik ke kapal matahari dan kembali menuju wilayah sumur matahari. Di atas kapal, jutaan anggota klan Bulu Surgawi menatap dunia kecil itu dengan rasa ingin tahu. Pakaian bulu mereka terus berubah warna sesuai suasana hati. Setelah duduk di kuil matahari, Yu Zhaoqing menyentuhkan dahinya ke dahi Chinmu, sebuah pertukaran bahasa dan kesadaran. Hu Ling'er yang melihatnya langsung berteriak marah, hingga akhirnya menyadari bahwa itu bukan ciuman, melainkan pertukaran bahasa. Yu Zhaoqing tersenyum. Ini adalah hadiah dari klan Bulu Surgawi. Ia lalu berkata dengan bahasa manusia yang masih kaku, namun jelas, Yang Mulia telah membunuh dewa iblis peniru tubuh dan membebaskan klan kami. Kami tidak akan melupakan budi ini. Chinmu menggeleng pelan. Aku melakukannya demi bertahan hidup, bukan demi menyelamatkan kalian. Yu Zhaoqing menunduk hormat. Dunia kami berada di balik tubuh dewa iblis itu. 20.000 tahun lalu, dunia kami bertabrakan dengan dunia lain, kekaisaran pendiri kaisar. Ketika dunia itu berubah menjadi reruntuhan besar, kegelapan menelan langit kami, dan dewa iblis itu datang. Suaranya merendah. Sejak saat itu, kami hidup sebagai tawanan.